ya, atau dia lebih tepat memang Louis van Gaal. Tapi itu dia, selain Louis van Gaal, Paulo Bento harus dicoba, saya bilang. Itu selain itu, ada Jesus Casas juga. Ini pelatih-pelatih yang tipikal sangat tegas, sangat disiplin di dalam meramu ya atau menangani sebuah tim, dan Indonesia cocok seperti itu. Kalau Louis van Gaal itu Leandra, jadi dia punya gaya style permainan, ada bisa beberapa pola. Terutama dengan pola 3-4-3 dia bisa, karena di Ajax juga pernah menerapkan itu, dan itu kan disukai juga oleh STY sebelumnya. Yeah. Jadi dia banyak, 4-4-2 juga dia bisa melakukan itu di Barcelona, dengan tim nasional Belanda 4-3-3, jadi dia bisa menyesuaikan dengan beberapa sistem permainan, dengan style gaya dari Louis van Gaal. Itu kelebihan, keunggulan dari dia kalau kita bisa mendapatkan Louis van Gaal. Nusantara. Kini kita ke informasi daerah dalam Lintas Nusantara. Pendengar dan juga pemirsa, Trijaya, seorang mahasiswa Universitas Udayana Bali, Timothy Anugrah Saputra, tewas setelah melompat dari gedung FISIP. Ia diduga bunuh diri karena mengalami perundungan dari rekan-rekannya. Tapi setelah mengakhiri hidupnya, perundungan ternyata belum berhenti. 6 mahasiswa kedokteran UNUD ketahuan membuli kematian Timothy melalui grup WhatsApp dengan kata-kata tidak pantas seperti nggak kuat mental dan nanggung banget bunuh diri di lantai 2. Kini, ke-6 pelaku telah dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Pusat Ngurah Denpasar, tempat mereka menjalani program co-assistant. Ketua Unit Komunikasi Publik UNUD, Ninyo Mandewi Pascarani juga memastikan, ke-6 mahasiswa akan mendapatkan nilai D atau tidak lulus pada seluruh mata kuliah yang dijalani semester ini. Meski komentar NIR empati mereka tidak berkaitan langsung dengan penyebab kematian korban, namun pihak kampus tidak memberi toleransi sedikit pun pada perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai akademik. Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah mengecam kebijakan SMK Pembaruan di Purworejo yang mengeluarkan 4 siswanya karena menunggak uang sekolah. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Jawa Tengah Marianto menegaskan tindakan sekolah tersebut tidak dapat dibenarkan karena pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Presiden Prabowo bahkan turun tangan dengan memerintahkan anggota DPR dari fraksi Gerindra yaitu Aziz Subekti untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Menurut stafnya, Jabat Rahmat Hidayat, Aziz Subekti melunasi seluruh tunggakan sebesar 21 juta rupiah. Hari ini, ke-4 siswa dapat kembali bersekolah dan mengikuti asesmen susulan untuk sumatif tengah semester. Sebanyak 15 tahanan dari Polsek Samarinda Kota melarikan diri pada Minggu siang kemarin. Kapolresta Samarinda Kombes Henry Umar mengungkapkan para tahanan kabur dengan membuat lubang pada dinding ruang toilet di dalam sel. Di antara tahanan yang melarikan diri, terdapat pelaku pencurian dengan pemberatan, terpidana kasus penggelapan serta kekerasan terhadap anak di bawah umur. Hingga siang ini, 10 tahanan berhasil ditangkap kembali, termasuk 1 orang otak pelarian. Dan untuk mencegah tahanan lain kabur lebih jauh, polisi telah menempatkan personel di berbagai titik keluar masuk kota seperti terminal, pelabuhan, dan juga bandara. Market Lunch. Pendengar dan juga pemirsa Trijaya, kini kita ke informasi lainnya dalam dunia ekonomi dan juga bisnis di Market Lunch. Bantuan langsung tunai atau BLT senilai Rp300.000 per bulan selama Oktober hingga Desember didistribusikan mulai hari ini. Penerima memperoleh BLT untuk 3 bulan sekaligus sebesar Rp900.000. Beberapa syarat penerima yakni WNI yang berada di desil 1 hingga 4 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional serta tidak berstatus aparatur sipil negara atau TNI Polri. Untuk mengecek apakah nama masuk daftar penerima BLT, masyarakat bisa mengunjungi situs resmi yaitu di cekbansos.kemensos.go.id. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, untuk BLT kuartal keempat tahun ini, pemerintah menganggarkan dana sekitar 30 triliun rupiah. Jumlah penerima manfaat mencapai 35 juta keluarga, atau jika dihitung rata-rata satu keluarga terdiri dari 4 anggota, maka program ini akan menjangkau sekitar 140 juta penduduk. Sementara itu,
Otoritas Jasa Keuangan mengungkap sekitar 10 modus penipuan atau scam keuangan yang paling banyak terjadi dengan nilai kerugian hingga triliunan rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, penipuan transaksi belanja online menjadi modus yang paling banyak dilaporkan, yakni hampir 54.000 kasus dengan total kerugian mencapai 988 miliar rupiah. Biasanya, korban membeli barang melalui media daring, namun barangnya tidak pernah dikirim atau penjualnya menghilang setelah menerima pembayaran. Pelaku memanfaatkan sifat konsumen yang tamak sehingga mudah tergiur tawaran produk dengan harga murah meski tidak masuk akal. Dan Amerika menghentikan impor udang asal Indonesia setelah otoritas tempat menemukan 18 peti kemas udang mengandung cesium-137. Zat radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan ini merupakan dan ditemukan membuat seluruh kontainer dikembalikan serta ekspor udang dari Indonesia langsung diblokir total. Ketua Apindo Jawa Timur Edi Wijarnarko menilai keputusan si pihak itu bisa menimbulkan efek domino bagi perekonomian nasional sebab Amerika merupakan pasar utama bagi udang Indonesia. Sebagai gambaran, dari total ekspor $2 miliar pada 2024, ternyata sekitar 64% diantaranya dikirim ke Amerika. Jika larangan itu tidak segera dicabut, Indonesia berpotensi kehilangan devisa hingga $1,7 miliar atau sekitar 29 triliun rupiah. Tidak hanya mengancam penerimaan negara, kebijakan mendadak itu juga berpotensi membuat jutaan pekerja kehilangan mata pencarian. Dan juga pemirsa Trijaya, Israel melanggar gencatan senjata. Palestina desak komunitas internasional untuk mengirim pasukan ke jalur Gaza. Ikuti informasinya masih di Indonesia Dalam Berita setelah yang berikut ini. Indonesia Dalam Berita segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Indonesia Dalam Berita. Dan berikut kami sampaikan informasi aktual lainnya kali ini dari mancanegara. Pendengar dan juga pemirsa Trijaya, Presiden Palestina Ravi Fatuh mendesak komunitas internasional segera menerjunkan pasukan penjaga perdamaian ke jalur Gaza untuk melindungi warga sipil. Hal itu disampaikan merespon tindakan Israel yang berulang kali melanggar gencatan senjata dan membunuh warga sipil di Gaza. Dalam kejadian terbaru akhir pekan kemarin, Israel menyerang sebuah kendaraan yang melintasi kawasan Zaitun, kota Gaza, hingga menewaskan 11 orang dari satu keluarga. Pembantaian ini menjadi insiden pelanggaran paling berdarah yang dilakukan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan 10 Oktober yang lalu. Kantor media pemerintah Gaza mencatat, Israel telah melakukan 47 kali pelanggaran yang menewaskan 38 warga Palestina dan melukai 140